내 가정에 지옥에서 보자. 쓰레기 새끼들아. Kang Dong-woo langsung mengecek CCTV saat anaknya pergi dari rumah. Terlihat jelas jika Yesus sepertinya keluar karena ada yang memanggilnya. Penelpon itu berkata, jika ingin Yesus selamat, maka Kang Dong-woo harus membawa Jae dan video yang dipunya Jae ke alamat yang ia kirim. Sementara Yesus dibawa oleh seorang wanita ke sebuah tempat di mana ada beberapa wanita teller yang juga terkurung. Menurut penuturan wanita itu, Jae adalah salah satu wanita yang berasal dari tempat ini dan tidak sulit baginya untuk merubah Yesus menjadi wanita seperti itu. Lalu, wanita yang diketahui bernama Choi Soo-in itu mengurung Yesus di sana. Cerita kembali ke masa Yesus saat masih SMA. Yesus adalah korban perundungan di sekolahnya. Beberapa kali ia ditolong oleh Jae. Yesus pun bertekad menjadi lebih kuat dan tidak lemah seperti Jae. Suatu hari, saat ia kembali dirundung di atap sekolah, Yesus mencoba untuk melawan mereka. Salah satu perundung ingin menyerang Yesus, namun perundung itu malah terjatuh dari atap sekolah. Yesus pun mengalami trauma yang mendalam. Ia menganggap kejadian itu adalah kesalahannya, meski berulang kali Jae menyadarkannya. 알았냐고. Saat Kang Dong-woo kembali ke rumah sakit, ia melihat Jae sudah terbangun dari tidur panjangnya. Kang Dong-woo langsung bertanya di mana video yang Jae simpan, karena semua kekacauan ini bermula dari video yang Jae ambil. Jae hanya bilang video tersebut sudah tidak ada lagi kepadanya. Namun saat Kang Dong-woo bertanya, jadi di mana videonya sekarang? Jae berkata jika ia kelaparan dan ingin Kang Dong-woo membelikannya makanan. Pada saat itu, mereka berdua pun pergi ke Toserba. Di sana, Jae memilih belanjaan dan Kang Dong-woo mendapatkan telepon dari Jisoo tentang pencarian Yeso. Jae lalu mendengar jika sepertinya Yeso dalam bahaya. Diam-diam, saat Kang Dong-woo masih sibuk berteleponan, Jae kabur lewat pintu belakang. Rupanya, Jae menukar dirinya dengan Yeso, serta sebuah video yang selama ini dicari-cari oleh orang-orang. Yeso bisa pulang ke rumah, sementara Jae terpaksa bergabung dengan kehidupan malam ilegal. Choi Soo-in kemudian membantu Jae agar bisa keluar dari tempat ini. Tapi, Jae punya rencana lain. Rencana yang seharusnya ia lakukan sejak dahulu kala. 부탁 하나만 하자. Sementara itu, Kang Dong-woo mendapatkan kabar dari Jang Ho jika ada web ilegal tentang pelacuran sedang live. Jika Jennie alias Jae telah kembali, sepertinya Jae berada di tempat itu. Setelah Kang Dong-woo telusuri, dapatlah sebuah tempat dan Kang Dong-woo langsung pergi ke sana. Sementara itu, Yoon Gil-ho berencana pergi dari Korea dan pergi dengan tenang. Sebelum pergi, ia mendapatkan voice note dari Jae. Jika Jae mengucapkan selamat tinggal kepada Gil-ho, ia berencana ingin menemani Jung-hwa dan kemudian berterima kasih kepada Gil-ho. Gil-ho pun langsung bergegas pergi menemui di mana Jae berada. Sementara Kang Dong-woo, ia diserang oleh seorang pria dan kemudian disuntik dengan sebuah obat hingga ia tidak bisa apa-apa. Lalu, seorang pria tua muncul dan dia adalah Tuan Choi. Ia berkata Jae sudah menukar Yeso, padahal ia sangat menyukai Yeso karena Yeso gadis yang sangat cantik. Saat itu, Jae dipaksa melakukan live streaming dan menyapa para penggemarnya. Ia pun melakukan aksinya dengan profesional. Namun kemudian, Jae pergi ke arah jendela dan berkata jika dirinya lah yang memilih bagaimana ia mati. Jae lalu mengakhiri hidupnya dengan terjun secara live dari gedung tersebut dan langsung tewas seketika. Sayangnya, Gil-ho datang terlambat. Ia tidak membayangkan bertemu dengan Jae lagi saat Jae sudah pergi untuk selama-lamanya. Selama ini, Yeso mengira Jae lah yang sudah menyelamatkannya. Menurut Jae, sebenarnya Yeso lah yang sudah menyelamatkannya. Hari itu di atap sebenarnya Jae sudah ingin mengakhiri hidupnya. Namun kemudian, ia melihat keberanian Yeso menghadapi para perundung tersebut. Sebenarnya, Yeso tidak lemah, ia justru lebih kuat dari dirinya. Jae pun berterima kasih kepada Yeso karena Yeso lah yang sudah menyelamatkannya. 고마웠다, 강혜서. Singkat cerita,
Abu Jahe sudah dikremasi, dan dengan baiknya Kang Dungwoo lah yang mengurus semuanya. Namun, kepergian Jahe membuat luka yang mendalam di hati Yesu, sehingga Yesu masih menuduh ayahnya lah yang sudah membunuh dirinya dan juga Jahe. Sementara Gilho, ia siap membalas dendam kepada Tuan Choi. Di kantor Jaksamin, saat dia sedang membereskan berkas-berkas kasus Noh Jonsu, ia menemukan pesan-pesan dari ponsel Noh Jonsu yang tidak dipulihkan oleh forensik. Pesan-pesan itu tertuju pada satu nama, yaitu Choi Hak-gu. Jaksamin lantas menghubungi nomor tersebut dan disambut oleh Tuan Choi. Ia langsung meminta Jaksamin untuk menemuinya. Jaksamin pun bertemu dengan Tuan Choi. Menurut Tuan Choi, ia sudah lama memperhatikan Jaksamin. Menurutnya, Jaksamin lebih baik ketimbang Jaksatak. Tuan Choi lalu mengajak Jaksamin bekerja sama dengannya. 나랑 일해보지 않을래요? Singkat cerita, kini Kang Dungwoo memilih mengundurkan diri dari polisian. Sudah 3 bulan, ia luntang-lantung di jalanan Gangnam. Komisaris Moon tentu saja tidak setuju. Banyak hal yang sudah ia lakukan untuk membantu Kang Dungwoo. Namun, karena kehilangan putri dan juga kehilangan Jahe, Kang Dungwoo harus mengungkap kejahatan ini sendirian. Sekarang, ia bekerja menjadi supir yang mengantar para wanita penghibur. Suatu hari, ia menjemput salah satu wanita yang dibuat teler oleh seorang anak menteri. Bahkan, anak menteri ini tidak mau membayar. Kang Dungwoo berhasil mengancam anak menteri itu dan mengambil syal miliknya untuk dijadikan bayaran. Sementara itu, kini Jaksamin tiba-tiba naik jabatan menjadi kepala jaksa, menggantikan Jaksatak yang kini bekerja di bawah kepresidenan. Rupanya Jaksamin menerima tawaran dari Tuan Choi untuk bekerja sama. 당신이 정하면 되고. Jaksamin juga sudah merekayasa kasus orang-orang hilang di Gangnam dan kasus narkoba yang menimpa anak menteri. Menurutnya, kasus anak menteri itu tidak bisa dibawa ke pengadilan karena tidak ada bukti. Jadi mana bisa mereka mendakwanya. Padahal, sebenarnya Kang Dungwoo pernah memberikan bukti darah milik anak menteri tersebut jika jelas ia sudah mengkonsumsi narkoba. Namun, Jaksamin menolak. Ia berkata, karena sekarang Kang Dungwoo hanyalah seorang warga sipil, maka seharusnya Kang Dungwoo bersikap seperti warga sipil. 다시 묻지 마세요. Suatu hari, Tuan Choi dan antek-anteknya seperti Jaksatak mengadakan pertemuan membahas tentang investasi-investasi yang jelas ilegal. Di sana, Jaksatak dan Wali Kota Wu seperti tidak setuju dengan usulan dari Tuan Choi. Bahkan dengan sombongnya, dia sebagai sekretaris kepresidenan berusaha menghalangi bisnis Tuan Choi. Sehingga Tuan Choi pun sadar Jaksatak tidak bisa lagi ia gunakan. Melalui Jaksamin, mereka berdua kemudian mengulik kehidupan wali kota Wu dan mendapatkan celah jika istri wali kota tersebut sering melakukan pencucian uang. Dengan ancaman tersebut, Jaksamin dan wali kota Wu akhirnya bekerja sama. Jaksatak yang kini tidak punya siapa-siapa pun akhirnya ditangkap atas dugaan korupsi dan juga penyuapan. Jaksatak akhirnya sadar jika anak buahnya itu rupanya telah bekerja sama dengan Tuan Choi. Tidak heran, jaksa muda yang tidak punya koneksi apapun itu tiba-tiba naik jabatan. 뭐야? 이런 황당한 날이. Setelah berhasil menjatuhkan Jaksatak, Jaksamin diundang oleh Tuan Choi. Sudah saatnya Jaksamin tahu bisnis apa yang digeluti oleh Tuan Choi. Kali ini Tuan Choi akan merambah bisnis farmasi. Menurutnya lebih mudah menggabungkan bisnis narkobanya dengan farmasi dengan membuat narkoba dan juga analgesik yang dicampur bersamaan. Jadi alih-alih mendistribusikan narkoba di pasar gelap, kenapa mereka tidak terang-terangan saja? Mereka juga berencana membuat penawarnya agar saat sedang teler mereka bisa cepat mengar, dan inilah yang disebut dengan surganya narkoba. 어때요? Sementara itu, Yoon Gil-ho bertemu dengan Kang Dungwoo saat ia menemui Soo-in. Ia masih kesal kepada mantan detektif tersebut karena tidak bisa menjaga Jahe. Meski kata Choi Soo-in, Jahe lah yang pergi atas keinginannya sendiri.
Kedatangan Yoon Gil-ho adalah ingin tahu kemana pergi pria bercodet bernama Kay. Dia adalah atasannya Soo-in dan juga bawahannya Tuan Choi. Sementara Kang Dong-woo pergi setelah mendapatkan orderan penjemputan gadis-gadis malam lagi. Namun saat sampai di sana ada sedikit masalah di mana ia harus berkelahi dengan para security karena dikira pria mabuk yang tidak diundang. Pada saat itu juga, Soo-in mendapatkan perintah dari Kay jika mereka akan meluncurkan wanita baru. Dan rupanya, wanita itu adalah Yesu. Pada saat yang sama, Kang Dong-woo juga melihat putrinya. Ia tidak percaya Yesu masuk ke dunia malam. Ia langsung mengejar Yesu yang pada saat itu masuk ke dalam mobil Kay. Karena kesal, Kay bisnisnya selalu diganggu oleh Kang Dong-woo. Kay memutuskan untuk membawa Kang Dong-woo bersamanya. Namun saat hendak pergi, mobilnya malah ditabrak oleh seseorang, dan dia adalah Yoon Gil-ho. 오랜만이다. 우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어. 이 순간을 떠올리며 울지 않도록 그러면 안 될까?